bertemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Gumulan. Bersama saya Mbak Anin. Nah, bagaimana nih kabarnya adik-adik? Sehat? Luar biasa. Nah, gimana nih adik-adik? Apakah sudah mandi? Sudah rapi? Sudah siap untuk sekolah minggu? Oke, kita langsung sekolah minggu saja. Untuk membuka sekolah minggu kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bagaikan Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kali ini kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Ayo, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah bangunkan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu online GKJ Gumulan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Win. Kepada Ibu Win kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anin. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Ya, ketemu lagi dengan Bu Win ya. Ya, adik-adik, firman Tuhan kali ini kita ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik sudah baca? Ya, Bu Win harapkan adik-adik sudah baca, jadi sudah tahu isinya apa dari Markus 4 ayat 35 ayat sampai 41. Ya adik-adik, dari Markus tadi kita akan belajar tentang ini, jangan takut, percayalah, gitu ya. Yuk adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk Win mau mulai. Yuk adik-adik, ini Win bawa apa ini? Ada yang tahu ini apa ini? Kapal, ya. Atau mungkin ada yang nyebut perahu ya. Kapal atau perahu. Ya adik-adik, ini cuma mainan ya, tapi ya kita bayangkan ini kapal atau perahu beneran. Siapa yang pernah naik kapal atau perahu? Ya mungkin sebagian besar adik-adik pernah ada yang naik ya. Ya. Kalau naik itu kadang naik kapal, kadang takut ya.
karena kapal itu kan adanya di laut atau di danau, yang mana kanan kirinya banyak sekali air, yang kadang-kadang ada ombak besar yang menerjang sehingga kapalnya miring. Ya, adik-adik, untuk melanjutkan cerita selanjutnya, kita simpan dulu ini ya kapalnya, nanti tidak mengganggu konsentrasi adik-adik dan juga Bu Win. Yuk, kapalnya istirahat dulu, berlabuh ya di pelabuhan sebentar. Nah, kapalnya atau perahunya sudah berlabuh. Sekarang kita kembali ke tadi bacaan kita, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di dalam Markus tadi diceritakan kalau murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di perahu dan dia menyeberangi danau dengan diikuti perahu-perahu yang lain. Ya, waktu itu perahunya tidak hanya cuma perahu yang ditumpai atau dinaiki murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah danau tiba-tiba datanglah angin besar, yang mana anginnya ini mengombang-ambingkan perahu yang mereka naiki. Nah, ketika anginnya semakin besar, ombak masuk ke dalam perahu tersebut, sehingga perahunya jadi penuh air. Kalau perahunya penuh air, mulailah perahunya bergoyang ke kanan, ke kiri dengan hebatnya. Nah, waktu itu murid-murid Yesus mulai takut dan mereka berpikir kalau mereka mau mati tenggelam di danau itu. Nah, adik-adik, padahal di dalam perahu tadi kan sebenarnya ada Tuhan Yesus. Ya, benar. Di dalam perahu tadi ada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sedang tidur. Lalu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Dia dengan sangat ketakutan, dia berkata, "Guru, mengapa engkau tidak peduli kalau aku binasa atau kita binasa?" Nah, waktu itu Tuhan Yesus dibangunkan, Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada angin. Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Nah, angin itu menjadi reda dan danau menjadi teduh sekali. Ya, seperti tadi di ayat 40, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, adik-adik, kalau kita takut seperti murid-murid Tuhan Yesus wajar ya. Ya, kalau sekarang ya kita memang ada di dalam perahu, tapi perahunya perahu kita bayangkan kita hidup di dunia itu perahu. Ya, kita sering mengalami ketakutan. Ya, mungkin kita takut seperti di tempat gelap, kita sendirian takut, atau takut menghadapi ujian, padahal kita sudah belajar, tapi kita masih takut. Dan terlebih lagi saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kita merasa takut ya. Ya, dari ayat tadi kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dia selalu memperhatikan kita dan dia juga selalu peduli dengan kita. Oleh karena itu, adik-adik, kalau saat ini kita merasa takut, ayo datang aja kepada Tuhan, datang aja kepada Tuhan Yesus, yang dia selalu siap menolong kita. Dengan cara bagaimana? Ya, kita berdoa supaya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memperhatikan kita. Nah, dan satu lagi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus siap atau sanggup menolong kita. Itu ya adik-adik. Nah, sekarang untuk mengingat tadi ceritanya tentang
Tuhan Yesus yang siap menolong kita. Ini ya buat aktivitas. Ya, aktivitasnya adik-adik sudah menerima gambar itu ya, gambar yang ada kapal Tuhan Yesus di dalam perahu di tengah ombak, terus juga ada sandi itu. Ya. Kalau untuk kelas kecil cukup diwarnai ya. Diwarnai dan jangan lupa setelah diwarnai ditempelkan di buku aktivitas dan juga kita tuliskan yang tadi menjadi ayat emas atau yang harus kita ingat dari ayat 40. Bisa kita tuliskan Markus 4 ayat 40. Nah, untuk yang adik-adik besar itu ada sandi atau ada yang harus kita pecahkan, nanti silakan ditulis. Terus kalau bisa tambahkan gambar kapal sebaik-baiknya supaya kita ingat bahwa itu di dalam kapal. Nah, gitu ya adik-adik. Firman Tuhan sampai hari ini. Ya, silahkan buat aktivitas sebaik-baiknya dan Bu Win ucapkan selamat melakukan aktivitas dan Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita diingatkan bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, sehingga kita akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita selalu dalam lindungannya, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas pengharapan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita menghadap Tuhan kembali untuk menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami sehingga kami bisa mengumpulkan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan sudah memberkati dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu beri kami kekuatan dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Yeay. Di sini Mbak Anin mengingatkan adik-adik semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ada 5M nih adik-adik. Apa aja itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Dan mengingatkan juga adik-adik untuk terus mengikuti sekolah minggu online melalui YouTube di channel GKJ Gumulan. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kapalku Miring. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!
hampir tenggelam. Ombak menderu-deru menerpa kapalku. Oh, kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Siap, gerak. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak menderu-deru menerpa kapalku. Oh, kapalku miring, apa daya